Endolers, apa kabar? Sehat? Hari ini saya mau masak nih, jengki. Ini tuh makanan endol-endolnya. Cuman ada satu masalah kalau kita makan jengki. Tahu apa itu? Yes. Masalahnya adalah kamar mandi jadi bau. Tapi saya punya tips supaya kamar mandi Anda tidak bau. Bagaimana tipsnya? Ini saya juga ngikutin cara mamanya si Bambang itu. Jadi beberapa waktu lalu si mamanya Bambang cerita sama anak-anak, sama ibu-ibu tetangga gitulah. Dia ngomong, kalau saya tuh kalau habis makan jengki kamar mandi saya nggak bau. Bahkan kadang saya nggak siram air pun tetap nggak bau. Gitu kan? Penasaran dong saya. Terus katanya, ibu-ibu tuh nanya, gimana Jeng kok bisa nggak bau? Iya, karena kalau saya habis makan jengkol, kencingnya di tempat om sapi. Dan goreng. Sekarang endolers mau marah sama saya. Yang berhak marah itu saya. Selama ini tuh saya nggak pernah makan jengki, tapi kamar mandi saya bau jengki. Ngerti? Mamanya Bambang itu yang tapi yang namanya tetangga mau gimana coba? Ya kan? Makanya sekarang saya mau masak jengki, saya mau balas dendam. Nanti saya mau buang air sama boker di tempat dia. Tunggu saja balasan saya. Mang Bambang, tunggu balasan saya. Walaupun ini namanya masak si jengkol, tapi saya dalam memasaknya tidak hanya jengkol kemelatak tok kayak gitu. Jadi saya juga akan pakai bahan-bahan yang lain. Ini saya tadi pakai ayam ada 2 potong, saya iris kecil-kecil. Terus ini ada apa ini namanya ikan laut juga saya iris kecil-kecil. Ini susah mau dipotong lagi lah, ada tulangnya. Ini kecil-kecil segini. Jadi ini sudah saya kasih garam sama merica. Habis ini saya goreng. Ini si jengki pun akan saya potong. Nah, potong jadi 2 seperti ini. Ini juga akan saya goreng bareng si ikan sama si ayam itu. Kalau lebaran masih jauh, tapi saya meminta maaf karena yang saya goreng pertama ternyata bukan ayam sama ikan, tapi kentang. Mohon maaf ya, karena kalau kentang digoreng terakhir ya bau amis semua. Minta maaf yang kedua, saya goreng tempe. Ini kalau ada tahu pun saya akan minta maaf ketiga kali karena saya akan goreng tahu dulu gitu. Selanjutnya saya goreng jengki. Ini terong sudah saya goreng, tapi saya minta maaf lagi. Ayolah kok jeblok. Pedus. Pedus. Jeblok. Ngomong kayak kalau nggak mau digoreng. Terong kemaki ini namanya ya. Digoreng baik-baik aja, muncrat. Udah dimatiin nasinya pun masih ngeyel. Betul aja makan enak kali. Tengoklah besok aku nggak mau beli terong lagi kayak gini tuh, tengok.
Ini ayam saya masukkan. Sedih saya, dapur saya minyak tok. Sebel kayak ini. Masa cuma segitu, minyaknya muncrat semua. Ini nggak ada hubungannya sama masak memasak ya, tapi karena minyaknya di mana-mana jelepret, jadi nggak mau ya saya sabuni dulu sambil masak di atasnya. Ini macam betul kali itu namanya si terong. Enak-enak banget enggak ya lah. Muncrat digoreng, pret. Jadi kalau para endolers ngalami masalah kayak saya ini minyaknya muncrat ya pakai cara gini aja, dilap dulu pakai tisu. Kalau pakai tisu kan minyaknya udah berkurang, terus dilap pakai sabun cuci piring. Kegantengan saya memang boleh minimalis, tapi setidaknya dapurnya ya jangan kotor-kotor banget, ya kan? Sudah gantengnya minimalis, hidungnya minimalis, rambutnya minimalis, dapurnya kotor, orang no pilihan belas, ya kan? Jadi nggak ada pilihan sama sekali. Ditambah tukang males mandi, ayo, lengkap sudah penderitaan saya. Itulah, mau saya angkat aja ikannya juga ini. Ikan sama ayamnya juga resek, niprat. Lupa tadi nggak dikasih tepung sedikit. Sapi. Acara masaknya ditunda dulu bentar, mau bersihin lagi. Aduh tuh kan, ayo, baru dapur berminyak nggak boleh ngeluh, takut kecipratan minyak ya wajar, tapi nggak boleh ngeluh. Baru dapurnya berminyak kan bisa dibersihkan. Kadang kalau kita berpikir kayak mau mengasihani diri sendiri, itu kadang saya jadi kayak gentar melihat masa lalu. Iya, kadang saya heran dengan masa lalu saya sendiri. Kalau saya disuruh memikirkan tentang kejadian beberapa tahun silam tuh kadang saya masih bisa gemetar kayak gitu. Kok saya berani ya kayak gitu ya. Saat menjalaninya sih kayaknya enjoy aja gitu, tapi pas semuanya sudah lewat, saya jadi mikir, kok berani sekali ya. Kalau saya suruh kembali ke 4 tahun silam, 4-5 tahun silam, ini aduh, tobat saya nggak berani. Sebentar sambil ngelap dapur dulu, cerita dulu ya, gosip, biasa gosip. Jadi beberapa tahun silam itu saya resign dari tempat kerja. Udahlah, nggak usah disebutkan alasannya ya, pokoknya nggak enak lah kalau dengar juga di kantor lama, karena kan mereka juga dengan saya secara pribadi nggak ada masalah. Waktu itu untuk ukuran saya, per bulan itu saya wajib keluar hampir sekitar 7 juta ya, 6,5 juta sampai 7 juta cicilan bank. Dan
tanpa berpikir panjang saya waktu itu langsung, oke, saya resign saja dari kantor ini biar semuanya nyaman gitu. Saya resign dan kayak nggak ada beban gitu mengeluarkan duit sebesar 7 juta, 6 juta sekian, nggak sampai 7 tiap bulan kayak gitu selama beberapa tahun ke belakangnya gitu. Ya konsekuensi waktu itu sih tidur satu hari satu malam dalam 24 jam, paling tidurnya cuma 2-3 jam paling kenceng tidurnya. Tapi ya alhamdulillah, puji syukur badai yang itu bisa dilewati. Apakah saya ingin melewati badai yang sama? Enggak lah, enggak pengen lagi. Saya cuman bisa bilang, terima kasih Tuhan. Bahan yang saya butuhkan ada bawang merah, saya pakai banyak, bawang putih, lengkuas, daun jeruk. Ini ada cabai merah sama cabai Saitonirojim. Cabai Saitonirojimnya saya pakai 3. Cabai merahnya ada 7 atau 8 itu. Khusus untuk untuk cabai merahnya sama cabai Saitonirojimnya akan saya giling, tapi nggak saya videoin lah ya, panas banget soalnya. Ini saya numis bawang merah, bawang putih sama lengkuas, langsung dimasukin cabai. Ini apinya nggak perlu besar-besar ya, jadi nanti si cabenya ini bisa matang. Kalau besar bagian tepinya kadang suka gosong-gosong kan, jadi ini apinya betul-betul kecil, biarin aja agak lama sedikit masaknya, yang penting cabenya sampai matang. Daun jeruk juga bisa dimasukkan, diwas-was dulu. Ini saya akan parutkan jahe. Kenapa saya kasih jahe? Karena saya pakai ikan sama ayam itu takut amis, jadi saya tambah jahe. Kalau mau ditambah kunyit ya nggak apa-apa, tambah kunyit aja di sini. Selanjutnya ada belimbing wuluh. Belimbing wuluh saya masukkan. Setelah ini saya masukkan bahan utama. Ini saya campur-campur. Makanan ini tuh dulu jadi makanan favorit orang-orang kantor pas masuk malam ya. Jadi kalau pas masuk malam kami itu pasti ke Nagoya beli makanan kayak gini. Dan bahan-bahannya memang dicampur seperti ini, cuman ikannya bukan ikan ini. Kadang kami dapatnya itu ikan kayak ikan petik atau mujair, kalau enggak gabus. Tapi yang kalau gabus itu jarang banget ya, karena mahal. Jenisnya ikan petik atau mujair, ikannya kecil-kecil, bukan ikan besar. Saya tambah air supaya bisa meresapkan bumbu ke dalam bahan utama. Jangan lupa minyak favorit, minyak apa ya namanya, minyak wijen, kecap ikan, dan penyedap. Saya takut agak pedas baunya, saya kasih kecap sedikit aja, sedikit, betul-betul sedikit, cuma buat meredam di hidung saya bau cabenya itu. Saya cek dulu kurang asin enggak, mungkin karena ada kentangnya jadi rasa garamnya hampir hilang. Ini di rumah kalau ada tahu putih digoreng dulu terus dimasukkan juga bisa, ada bakso dimasukkan juga bisa. Ini udah masak, matikan kompor, taburkan daun kemangi. Udah matang.
Tada! Apakah saat ini Anda merasa lapar? Kalau iya, ini obat yang sangat pas untuk mengobati kelaparan Anda. Ada jengkol, ada ayam, ada ikan, tempe, kentang, jengkol. Ini terong. Ini super endang estorina. Monggo. Halo, selamat sore. Ini saya mau nyobain makanan saya, tapi udah jam 5:15. Tadi masaknya itu selesai jam 1 lewat. Saya pengen cobain makannya sebenarnya tadi, cuman habis itu beres-beres dapurnya karena semuanya minyak semua. Stres saya. Habis itu langsung badan keringetan, mandi, tidur. Ini baru bangun tidur, langsung mau ngicipi. Ini nih, gara-gara ini nih, yang mana? Yang bikin saya Rojim itu, bikin saya capek satu hari ini. Tirung. Enak. Ini sebenarnya kayak masak nggak niat, semua bahan dimasukkan, tapi ya memang enak karena cuma sedikit jadi satu, jadi banyak juga sebenarnya. Nah, ini makanan orang Indonenong yang ada duanya, jengki bin jengkol. Sebenarnya orang Indonesia itu nggak perlu dikasih makanan aneh-aneh, rata-rata, tapi ya dikasih pete, kasih jengkol, kasih sambal terasi, udah jalan itu. Nggak usah ditawarin ayam apa, steak, beefsteak, prat. Ini tadi saya pakai cabenya, cabai setannya ya, maksudnya ya, setannya Rojimnya itu udah 3, tapi tak tahu kenapa, atau saya sudah mulai doyan pedes, atau memang setannya Rojimnya lagi mau tobat, enggak terlalu terasa cabenya. Tapi secara umum ya pedas, tapi saya masih bisa menerima gitu. Biasanya kan kalau saya masak sendiri pun kepedesan, ini enggak. Jengkolnya asoy ya. Tenang saja, sudah tahu kan tips cara menghilangkan bau jengkol kalau pas lagi mau kencing? Ya, rasa jengkolnya endol. Udahlah, karena masih ada sedikit amis, saya ngasih 9. Tapi kalau soal rasa sebenarnya saya pengen ngasih 10, cuma berhubung ikannya agak amis, saya kasih 9. Ini sebenarnya faktor kesalahannya bukan di cara memasaknya, salah beli ikannya. Kemarin beli ikannya kurang segar. Ya sudah, gitu aja. Udah mau itu masih udah ngaji. Sampai di sini dulu. Jaga kesehatan. Apalagi? Udah itu aja sih, sayangi keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Please subscribe. Karena kerjaan saya sekarang cuma bikin video. Nggak ada kerjaan lain. Dan kerjaan bikin video ini bukannya menghasilkan duit untuk sekarang, mengeluarkan duit. Tapi ya sudah lah ya. Bye bye.